Nah, di sini menjadikan dari yang kemarin yaitu looping, hanya saja kita menggunakan perintah yang lain. Kalau pekan kemarin kita menggunakan perintah for, maka hari ini kita menggunakan perintah yaitu while ya. Bahasa Inggris, bahasa Indonesianya selama selama ya mungkin ya, begitu. Nah, seperti apa cara kerjanya dari perintah while ini? Jadi perintah while merupakan sebuah perintah looping yang ada dalam bahasa Java, di mana dia akan di baris perintah yang ada di dalam blok-bloknya perintah ini. Ini sintaksnya seperti ini ya, perintah while itu. Nah, saya draw ya. Jadi sintaksnya yaitu while, begitu diikuti dengan sepasang buka kurung dan tutup kurung. Kemudian di dalam kurungnya di sini ada sebuah nilai boolean, bisa true bisa false ya. Jadi nilai boolean di sini dia bisa menghasilkan nilai true atau false begitu. Nah, kemudian selama kondisi yang ada di sini dalam kurungnya ini dia menghasilkan nilai true, maka perintah yang ada dalam sepasang buka kurung tutup, ini kurung kurawal ini seharusnya, bukan tutup kurung biasa ya. Jadi perintah yang ada berada pada statement ini akan dieksekusi terus-menerus selama kondisi di sini bernilai true. Di while diikuti buka kurung tutup kurung, kemudian di sini ada nilai boolean. Kalau nilai boolean di sini bernilai true, maka yang ada dalam blok statement di sini akan dieksekusi terus-menerus. Sampai kapan? Sampai ya di sini kondisinya berhenti. Berhentinya seperti apa? Yaitu ketika dalam blok ini ya boolean ekspresinya ini menghasilkan nilai false. Nah, konsepnya seperti itu. Kemudian ini saya clear dulu ya. Dari potongan sintaks tadi, jadi block statement akan dieksekusi terus berulang selama nilai booleannya bernilai true. Kemudian jika berhenti jika nilai booleannya berganti false ya. Contohnya seperti ini mungkin. Nah, misalkan hampir sama dengan contoh yang kemarin ya. Kalau kemarin kan kita menggunakan perintah for ya. Nah, di sini kita menggunakan perintah while, yaitu menampilkan tulisan di layar ya, yaitu saya tidak akan terlambat esok hari 100 kali begitu. Nah, kira-kira gimana bentuknya? Jadi bentuknya perintah for-nya maka perintah while-nya seperti ini ya. Nah di sini mungkin yang perlu diperhatikan, kita mungkin perlu membuat sebuah variabel pembantu, yaitu variabel counter istilahnya. Misalkan di sini kita membuat variabel counter dengan nama ulang, begitu tipe datanya integer, di Z0, di Z0. Nah, kemudian ini contohnya, while selama, kan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, selama nilai variabel ulang itu kurang dari 100, lakukan perintah ini. Apa yang dilakukan? Yaitu sistem outprint ulang plus 1 plus saya tidak akan terlambat esok hari. Itu perintah pertama. Perintah kedua yaitu nilai variabel ulang ditambah 1 nilainya. Yang awalnya 0, nah pada tahap ini dia nilainya 1. Nah, kemudian kalau sudah dicek lagi kembali ke atas. Apakah nilai variabel ulang kurang dari 100? Jika masih menghasilkan nilai true, ya sudah lanjut lagi begitu. Ulangnya tambah 1. Terus kembali lagi ke atas. Apakah nilai variabel ulang kurang dari 100? Begitu seterusnya sampai ketika pengecekan nilai boolean di sini ya, yaitu saat nilai variabel ulang lebih besar atau sama dengan 100, baru dia akan berhenti looping-nya. Baru akan lanjut ke bagian bawah di sini. Nah, kita coba ya. Saya coba buka VS Code-nya. Kita langsung praktekkan aja. Visual Studio Code. Oke, ini saya share screen VS Code kelihatan ya. Kurang gede nggak? Segini cukup ya? Cukup ya? Kegedean nggak? Ini ya, di sini. Nah, untuk
jika kita menggunakan ini looping while itu biasanya kita perlu namanya variable counter untuk membantu menghitung sudah berapa kali loopingnya. Dan ketika kita sudah menghitung, kemudian kita bisa pastikan kapan looping itu berhenti. Karena jika tidak, kita akan terjebak dalam infinite loop yang sudah kita bahas kemarin ya, looping yang tidak akan pernah berhenti. Jadi kita buat variabel pembantunya untuk counternya, misalkan variabel counter, boleh nggak ya? Pakai nama counter. Nah, 0 begitu. Kemudian di sini while selama nilai variabel counter berada di bawah 10 misalkan begitu, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah kita letakkan di sini yang berada di antara buka kurung dan tutup kurung kurawal. Misalkan kita tidak menampilkan tulisan di layar nilai variabel counternya misalkan counter begitu plus nah, misalkan apa ya, saya pasti bisa, misalkan begitulah ya. Nah, kalau ini saja kita lakukan ya, yang terjadi adalah kita cek ya. Nah, ini loopingnya jalan terus ini. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu mungkin? Ini dia programnya running ini. Mungkin ada Itu yang udah bisa. dikasih plus-plus, Pak. Betul ya. Dia tidak ini nyetopnya gimana? Plus-plusnya nggak ada itu, Pak. Ya, betul ya. Jadi plus-plusnya nggak ada. Dan kalau kita lihat, ini kan 0 ini adalah isi dari variabel counter ya. Nah, karena nilai variabel counter itu 0 terus, tidak pernah mencapai angka 10, ini kan nilainya 0 terus nih, ya. Ini kan isi variabel 0 nih. Sorry, isi variabel counter ya. Nilainya kan 0 terus, tidak bertambah seperti yang disampaikan tadi. Karena dia tidak pernah bertambah, maka nilai boolean di sini ya sudah true terus dia. 0, apakah 0 kurang dari 10? Iya, jalan lagi. Apakah 0 kurang dari 10? Iya, jalan lagi. Begitu seterusnya. Sehingga dia terjebak dalam infinite loop yang tidak pernah berhenti, kecuali dihentikan secara paksa tadi ya. Nah, kita tambahkan di sini itu counter plus. Counter plus ini maksudnya counter sama dengan counter plus 1. Nilai tiap kali perulangan, nilai counter bertambah 1 ya. Kita coba lagi. Nah, di sini kita lihat ya, ini kan nilai variabel counter, awalnya kan 0 ya. Saya pasti bisa counter plus. Nah, counter plus sekarang counternya nilai variabel counternya 1. Apakah 1 kurang dari 10? Iya, jalan lagi dia. 1, 2, 3 begitu seterusnya sampai 9. Begitu nilai variabel counternya itu 10, nah di sini dicek apakah 10 kurang dari 10? Kan false ya. Karena dia false, dia keluar dari loopingnya begitu. Akan kita tambahkan di sini sys out misalkan begitu. Coba jalankan lagi ya. Nah, kira-kira seperti ini. Gitu. Nah, ini contoh sederhananya. Dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Mungkin dari contoh program ini mungkin ada yang kurang jelas atau bingung. Tidak. Sip. Nah, kalau misalkan dibalik sekarang, yaitu mulai dari 10 sampai 0. Ada yang bisa kira-kira? Plus-plusnya diganti min. Plus-plusnya diganti gini. Terus apa lagi? Terus integernya nomor 10, Pak, dengan T10, counternya. Nah, ini. Gini. Iya, Terus? Pak. Sudah? Terus yang kurang dari itu diganti 0. Yes. Ini diganti 0. Gini. Iya, Pak. Coba, Pak. Coba ya. Nah, malah langsung N ya. Oh. Nah, kok bisa gitu ya? Ya, coba dicek pelan-pelan. Jadi kan counter kan 10 nih. Apakah 10 kurang dari 0? Oh, anu. Lebih, Pak. Lebih, Pak. Misalkan 10 lebih besar daripada 0.
Ini ganti gini ya. Iya. Murid wani. Nah, betul ya. 99 begitu. Cuman nolnya nggak nyampe. Gimana biar nolnya muncul ini? Kasih sama dengan, Pak. Iya, betul ya. Kasih sama. Nah, sama dengan. Yes, gitu kira-kira ya cara kerjanya. Kalau pinginnya misalkan loncat 2, 10, 8, 6, gimana kira-kira? Ini kan loncatnya 1 nih, 10, 9, 8 ya. Kasih itu apa namanya? Yang persen itu, Pak. Gimana? Apa namanya? Di persen tuh, Pak. Oh, mau dulu. Nah, iya, iya. Di mana? Di dalam kurung UL. Mungkin langsung gini aja. Counter dikurangi 2. Ya, betul. Nah, gini aja. Kita coba ya. Nah, gitu ya. Kan counternya 10 nih. 10 muncul ya. Counter sama dengan counter min 2. 10 kurangi 2, 8. Apakah 8 lebih besar dari 0? Iya, jalan lagi. 6. Apakah 6 lebih besar dari 0? Begitu seterusnya sampai 0. Gitu ya. Oke. Nah, Anda juga bisa memodifikasi misalkan kita ingin programnya jalan terus suatu saat begitu ya sampai misalkan begini kan kalau kita bikin aplikasi gitu kan apakah ini Anda ingin lanjut biasanya kan begitu aplikasinya jalan gitu ya contoh ATM gitu ya ATM kita udah transaksi kemudian biasanya di akhir apakah Anda ingin melakukan transaksi yang lain gitu ya jika kita tekan ya kan jalan lagi programnya sama juga misalkan apakah Anda ingin lanjut jika ingin lanjut ya programnya looping lagi tapi jika tidak, ya sudah berhenti. Anda bisa melakukan modifikasinya itu menggunakan perintah while ini. Ini misalkan kita bikin ini ya, variabel boolean lanjut, misalkan begitu kita set default-nya, misalkan kita set true begitu. Nah, itu dan misalkan kita while lanjut begitu. Nah, ini misalkan counter gitu ya, terus begitu seterusnya, lalu ada variabel inputan ya. Nah, inputannya kita pakai begini, string jawaban, misalkan begitu. Misalkan defaultnya ya, gitu ya. Nah, gitu. Kemudian di sini kita tanya ya, scanner itu mungkin saya pakai mana ya sintaks scanner itu inputan. Oh ya di sini ya. Scanner SC sama dengan new scanner system.in ya. Gitu. Nah, lalu kita cek di sini, kita tanya apanya usernya ya. Sysout, misalkan apakah Anda ingin lanjut, misalkan ini pakai singkatan ya tidak aja ya, Y dan T ya. Nah, begini misalkan Y, jawabannya begitu. Kemudian dia nunggu di sini, jawaban sama dengan, ini kok R ya, ini out ini seharusnya. Jawaban sama dengan scannernya pada sc.next ya. Next line. Next. Nah, nanti kan di sini dia jalan looping begitu. Apakah Anda ingin lanjut keluar tulisan begitu lalu kita entry sesuatu
entry sesuatu akan masuk ke variabel jawaban, lalu dicek di sini. Jika, nah kita bisa masukkan if di dalam looping ya. If jawaban, nah ini udah ada ininya nih, ada apa namanya? Tadi itu udah ada kalau Anda lihat ya. Equal, ignore case, misalkan ya begitu. Nah, misalkan jika jawabannya itu kita tekan huruf Y, maka lanjut. Nah, ini udah ada nih, ini auto complete-nya ya. Nah, gitu, lanjut. Oh, ini misalkan jika tidak ya. Jika tidak, maka lanjutnya jadi bernilai false. Tapi jika dijawab ya, else, lanjut sama dengan true. Nah, begini. Jadi, ini contohnya. Jadi ini program yang menghitung tadi, lalu akan ada keluar apakah Anda ingin lanjut, ya atau tidak. Kemudian kita tekan Y atau T. Nah, nanti jawaban dari kita, dari keyboardnya itu akan masuk ke variabel jawaban. Lalu variabel jawaban di sini dicek apakah T atau Y. Jika T, maka variabel lanjut di-set menjadi false. Tapi jika tekan selain T, ya misalkan Y begitu, maka variabel lanjut di-set menjadi true. Lalu dicek di sini, apakah lanjut atau tidak. Isi variabel lanjut ini true atau false gitu ya. Nah, kita coba sekarang. Nah, ini kan begini nih, 10, saya pasti bisa. Apakah Anda ingin lanjut? Jika misalkan tekan Y. Nah, 8, saya pasti bisa. Apakah Anda ingin lanjut? Tekan Y lagi, begitu. Nah, 6, misalkan kita tekan T nih, tekan T gitu. Nah, selesai, begitu. Jadi, begitu kita tekan T, kan di sini dicek nih, huruf T yang kita tekan akan masuk ke variabel jawaban, lalu dicek apakah variabel jawaban itu huruf T, jika ya, maka variabel lanjut di-set menjadi false. Nah, karena dia di-set menjadi false, maka di sini karena dia false, nah berarti dia selesai loopingnya. Nah, kira-kira begitu pemanfaatan lain, contoh pemanfaatan lain dari looping while ini. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari contoh ini, contoh program ini, ada bagian yang kurang jelas? Saya sarankan Anda sambil nyoba ya. Ini mungkin langsung nyoba di laptop masing-masing, mungkin begitu. Oke ya? Ada yang bingung nggak? Kalau bingung tanya aja, Pak, saya kurang jelas baris nomor berapa, begitu. Nggak ada ya? Yes, kalau nggak ada boleh lanjut ya. Kita kembali ke slide-nya. Slide-nya. Nah, ini tadi, contoh yang tadi, ya sudah kita praktekkan secara sederhana. Kita lanjut ke bahasan berikutnya ya. Nah, di sini terkait penggunaan looping dengan menggunakan while di sini, yaitu biasanya ada variabel yang tadi ya, variabel counter untuk mengecek apakah while-nya ini lanjut atau tidak. Nah, di sini studi kasusnya dia menggunakan variabel ulang ya, di set 0. Karena jika tidak, ada ini ya, kemungkinan kalau kita lupa memberikan counter, nanti loopingnya bisa jalan terus begitu, yang sudah kita praktekkan tadi ya. Nah, berikutnya yaitu looping dengan menggunakan perintah pasangan, yaitu do while ya. Ada while saja, ada do while ya. Sekilas ini cara kerjanya sangat mirip dengan while yang sebelumnya, hanya saja diawali dengan perintah do, baru while di bawah ya. Kalau while itu kan while, kemudian ada kondisi, kemudian ada yang kita looping ya. Kalau do while ini, while-nya ada di bawah dia, begitu. Seperti apa, Pak?
Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini konsepnya sama sekali lagi dengan while. Jadi ada perintah yang dieksekusi dulu begitu. Kemudian dicek di bawah apakah nilai booleannya true atau false. Jika true lanjut lagi, balik lagi ke atas. Begitu seterusnya sampai nilai boolean di sini bernilai false ya. Ini sintaksnya seperti ini, penulisan kode programnya do begitu. Kemudian buka kurung tutup kurung kurawal, ada serangkaian perintah di sini, itu dieksekusi dulu, lalu dicek di bawah ada nilai boolean ya. Nah, jika nilai boolean di sini bernilai true, dia akan kembali lagi ke atas mengeksekusi yang ada pada baris statement ini. Begitu seterusnya dilakukan sampai nilai boolean di sini bernilai false. Jadi konsepnya seperti ini contohnya ya. Nah, di sini sama ya, jadi kita buat sebuah variabel untuk mengcounter, menghitung begitu, istilahnya counter istilahnya, yaitu ulang ya dengan di set 0 nilainya. Lalu ada do, nah di bagian do ini dieksekusi dulu dia. Sistem output ini dieksekusi dulu, ulang plus dieksekusi dulu, baru dicek di bawah. Kalau yang while tadi kan dicek dulu tuh, baru dieksekusi. Kalau ini enggak, dieksekusi dulu, baru dicek di bawah. Jadi alurnya integer ulang z0, kemudian ini muncul, saya tidak terlambat esok hari, nilai ulang bertambah 1, baru dicek di bawah. Apakah nilai variabel ulang kurang dari 100? Jika ya, jika true, ya kembali lagi ke atas. Tambah 1, dicek lagi. Begitu seterusnya, sampai nilai nilai yang ada di sini, ya nilai variabel ulangnya itu 100 atau lebih dari 100. Begitu dia di sini bernilai false, ya sudah dia keluar dari looping-nya tadi. Ya. Mungkin sebelum masuk ke next loop, ini ya mungkin kita coba dulu di Visual Studio Code-nya. Ya, kita bikin file baru lagi aja, new file, while.java. Nah, ini ya. Variabel counter, integer, counter, misalkan begitu. Kita set 0. Itu udah ada ininya ya, autocomplete-nya tadi. Lalu di sini kita buat perintahnya do, nah, gitu. Nah, apapun yang ada di sini akan dieksekusi terus selama nilai while di sini bernilai true ya. Nah, ini udah ada nih, udah ada autocomplete-nya ya. Kita tutup. Nah, gitu. Kemudian while, nah, misalkan nilai counter selama nilai counter di bawah 10, misalkan begitu. Nah, kita coba. Nah, ini dia jalan terus. Kira-kira kenapa nih? Hampir sama dengan yang tadi. Nggak ada plus. Di mana itu letaknya plus-plusnya? Di do, di bawahnya anu, Wak. Itu, Wak. Ya. So, Lah. Counter. Nah, nih, counter plus-plus. Kan begitu. Ya. Jadi kita coba lagi. Nah, ini ya. Jadi 10, 1, 2, 3 sampai 9. Begitu nilai variabel counternya berapa? 10, dia berhenti. Jadi 0 nih, 0, counter 0, counter plus-plus, sekarang counternya 1 gitu ya. Apakah 1 kurang dari 10? Iya, begitu. Jalan terus. Begitu nilai variabel counternya 10, apakah 10 kurang dari 10? Kan false ya. Karena dia false, dia berhenti loopingnya, ya keluar dari siklus looping tadi. Konsepnya hampir sama ya. Bedanya kalau while tadi, mana while tadi ya file-nya ya. Yang ini ya, itu kan while di atas nih, dicek dulu, baru dieksekusi ya. Apakah ini true atau false nih? Kalau true, ya dieksekusi, baru lanjut lagi. Tapi kalau do while itu dia dijalankan dulu, baru dicek di bawah. Kira-kira begitu. Terus pakai yang mana, Pak? Ya monggo, mau pakai yang mana silahkan. Apakah pakai yang ini atau pakai yang model dual ini ya
saya pikir sama ya fungsinya untuk looping. Hanya saja bedanya tadi, kalau do itu dieksekusi dulu baru dicek di bawah, kalau while itu dicek dulu, true atau false, kalau true ya baru dieksekusi. Begitu. Sampai sini mungkin ada yang kurang jelas? Gampang ya? Gampang. Gampang. Sip. Biasanya yang susah-susah memang saya buat untuk ujian ya, untuk tugas ya. Nggak ada bercanda. Susah, Pak. Nah, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, bab terakhir ya, yaitu nest loop. Dalam bahasa Indonesianya itu looping yang bersarang. Maksudnya bersarang gimana, Pak? Di dalam siklus looping, ada siklus looping yang lainnya. Loopingnya double-double begitu. Bukan numpuk looping, kemudian looping, enggak, tapi di dalam looping itu ada looping lagi di dalamnya. Nah, ini konsepnya kayak gini penjelasannya. Jadi, apa itu nest loop? Nest loop adalah perintah looping yang dibuat secara bertingkat, ya, seperti if, yang perintah if ya. Pada umumnya, perintah nest loop atau looping bersarang ini digunakan untuk biasanya untuk contoh-contohnya membuat bangun datar ya, atau ya memang ya looping-looping yang membutuhkan looping yang double-double begitu. Maksudnya gimana, Pak? Mungkin langsung contoh ya. Contohnya seperti ini, kalau Anda lihat di layar. Nah, kalau kita lihat, ini kan looping for nih ya. For, ya ini. Nah, di dalam for, itu ada for lagi. Sehingga di sini ada dia punya siklus sendiri, begitu. Di luar dia juga punya siklus sendiri, begitu. Mungkin saya gambar aja ya. Nah, ini dia looping nih. Dia looping ini. Di sini ada looping, begitu. Loopingnya apa, Pak? Ya, selama nilai di sini true ya. Jadi misalkan integer B sama dengan 1, B kurang dari sama dengan 5, B++, gitu. Dia gini, jalan terus. Begitu false, keluar di sini. Nah, kemudian balik lagi ke atas gitu. Ini juga looping dia, begitu. Di dalamnya ada looping kecil. Nah, looping kecil itu berada di dalam looping yang besar ya, begitu. Nah, kita coba ya. Nah, kita ke VS Code lagi. Kita bikin file baru aja. Nest loop Java main. Nah, kita coba di sini. Kalau menggunakan ini ya, looping for, loh Pak, nest loop itu apakah hanya menggunakan for saja? Tidak, nest loop itu juga bisa menggunakan while, bisa menggunakan do while. Nah, ini contoh yang pertama pakai yang for dulu ya. Nah, for itu biasanya dia nggak perlu variable counter di luar ya. Kita cukup langsung for begini aja. For, misalkan integer x sama dengan 0, misalkan begitu. Kemudian x kurang dari, selama nilai x kurang dari berapa ya? Misalkan 5 ya. Lalu tiap perulangan nilai x bertambah 1, x plus. Ini, sorry. X plus ya. Nah, begini. Kemudian misalkan untuk membedakan, itu udah ada ininya ya, autocomplete-nya ya. Nah, di sini. Nah, misalkan di sini mungkin untuk membedakan ya, sysout, apa ya, misalkan simbol dash. Nah, misalkan begitu dash-nya 3 deh. Lalu di bawah mungkin saya kasih jarak biar bacanya agak enak. Akan ada sysout. Mana nih? Nah, di sini mungkin untuk membedakan ya. Mungkin habis dash plus ya. Nah, gini. Nah, ini loopingnya ada 2 nih ya. Ini for di luar, ini ada for di dalam ya. Nah, kita di sini. Nah, ini udah ada autocomplete-nya ya. Nah, di sini misalkan
Nah, ini ln-nya saya ganti dengan print saja, begitu. Nah, di sini kita isi dengan variabel y-nya. Nah, begitu ya. Jadi for integer x sama dengan 0, x kurang dari 5, x plus plus muncul di layar ini. Kemudian di dalamnya for y sama dengan 0 sampai y kurang dari 5, y plus plus. Nah, ini jalan dulu sendiri sampai dia false, begitu. Baru ini ditulis gitu ya. Balik lagi ke atas. Masuk sini, ini jalan lagi begitu. Ke bawah, balik lagi atas. Siklusnya seperti itu. Kita coba aja. Nah, itu di layar ya. Jadi, mungkin agak bingung nih. Jadi, ini hasilnya, ini dari ini ya. Kemudian, Y-nya, 1, 0, 1, 2, 3, 4, begitu. Begitu dia 5, berhenti, baru dia plus ini yang bawah. Balik lagi ke atas, begitu. Nah, begitu seterusnya sampai, ya ini, berapa kali ini ya. Begitu. Atau mungkin dikasih ini ya, biar jelas. Mungkin ini ganti X saja, biar kelihatan ya. Kita coba lagi. Nah, ini nih ya. Oh, mungkin ini. Jangan lupa kasih spasi ya. Nah, ini, saya ulang lagi ya. Nah, ini ya. Ini min dash dari sini. Lalu 0, 1, 2, 3, 4 itu merupakan hasil dari looping ini. Dia 0, 1, 2, 3, 4. Begitu 5 dia berhenti. Lalu X. Ini 0 ya. 0 balik lagi